Kita ke informasi selanjutnya di mana seekor ular jenis king cobra ini masuk ke kolong sebuah mobil bak terbuka yang sedang terparkir di halaman gedung Dispora Kabupaten Pali. Petugas damkar yang berupaya melakukan penangkapan sempat dibuat kewalahan karena ular melilit di rangka mobil. Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Rabu siang dihebohkan dengan munculnya seekor ular jenis king cobra. Namun saat akan ditangkap, ular sepanjang 3 meter tersebut justru bersembunyi di kolong sebuah mobil yang sedang terparkir. Bahkan petugas damkar pun sempat kesulitan karena ular melilit di besi kerangka mobil. Tak kehilangan akal, petugas pun lalu membawa mobil ke tempat pencucian yang menggunakan hidrolik. Meski petugas telah bekerja lebih dari 1 jam, tetapi ular yang dikenal mematikan itu tidak menampakkan diri. Akhirnya hewan itu melepaskan lilitannya setelah disemprot menggunakan air. Masih memproses, butuh lama mencari tempatnya tadi. Ini rencananya mau dibawa kemana dulu? Bawa ke kantor, kita terima sama Pak Hakim dari Dispora. Ular apa tuh Pak? Diamankan kobra. King cobra ya? King cobra ya? Diduga ular king cobra muncul dari hutan yang berada tidak jauh dari gedung Dispora Kabupaten Pali. Selanjutnya ular yang telah diamankan akan diserahkan kepada petugas BKSDA Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Dedi Irwansyah melaporkan. Iya, kalau kita lihat tadi evakuasi bukan hanya untuk melindungi ular, tapi juga untuk melindungi manusia dari hal-hal yang bisa disebabkan oleh ular king cobra ini ya Ustaz ya. Kalau dalam Islam, seperti apa sih Ustaz yang harus kita lakukan jika kebetulan kita harus berinteraksi dengan hewan buas? Ya, hewan buas adalah juga makhluk Allah. Allah tetapkan ada hewan, jenisnya hewan ya jinak, tapi ada hewan yang jenisnya hewan buas. Kedua-duanya ada adabnya, ada bagaimana bersikap. Ketika hewan buas berada di tengah-tengah kita, tentu kita jangan mendekat. Jika kita tidak tahu caranya, ini sudah tepat, kita menghubungi pihak yang memang memahami bagaimana cara mengendalikan misalnya ular, mengendalikan hewan-hewan buas yang lain. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kepada kita, saat itu kisahnya adalah ada cucu dari baginda, yaitu Hasan dan Husain. Saat itu mereka melihat ada hewan buas. Maka Rasulullah SAW mendoakan keduanya, yaitu dengan bahasa A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hama. Ya Allah, aku berlindung untuk kedua cucuku dari godaan syaitan serta binatang buas. Dan demikian juga Rasul menuntun saat sahabatnya datang, ya Rasul, aku pernah melihat hewan buas dan ia ingin menyengatku. Maka kemudian Rasul mengatakan, seandainya kamu berdoa dengan doa ini, maka hewan buas itu tidak akan membahayakanmu. Kemudian doanya diajarkan oleh baginda, ya Allah, aku berlindung dari keburukan makhlukmu. A'udzu bikalimatillahi min kulli syarri ma khalaq. Karena berpotensi memang mencelakakan kita. Berpotensi mungkin ya mengambil nyawa kita. Karenanya tetap kita berlindung, kita minta pertolongan kepada yang memang ya diberikan kewenangan, dan kemudian kita perbanyak doa karena ini makhluk Allah yang mengendalikannya pula Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuntunan baginda saat Hasan dan Husain cucu baginda yang mulia mendapatkan hewan buas, Rasul langsung mendoakannya insya Allah. Insya Allah. Jadi selain kita berdoa, tapi juga tadi menggarisbawahi yang dikatakan Ustaz, serahkan kepada yang berwenang ya Ustaz ya, serahkan kepada yang ahlinya.